Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahadial Kandari. Saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah tentang interaksi manusia dan komputer. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok yang saya punya. Yang pertama yaitu nama saya sendiri, Arya Rahadial Kandari. Yang kedua ada nama Aliska Putri Nulan Azahwa dengan NIM S1S1240056. Yang ketiga ada Frisilia Febiola dengan NIM S1S1240036. Dan terakhir ada Walyandani dengan NIM S1S1240020. Nah, kita akan masuk di pengenalan materi. Di pengenalan materi kali ini kita akan membahas terkait tentang pengertian dari interaksi manusia dan komputer dan fokus utama kita dari IMK ini. Yang pertama, interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Artinya, ilmu ini mempelajari atau mendalami cara kita berinteraksi tapi dengan komputer gitu. Bedanya kalau kita mungkin sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia, tapi di matkul kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Yang kedua adalah fokus utama dari matkul interaksi manusia dan komputer ini adalah merancang sistem yang mudah digunakan, efektif dan nyaman bagi pengguna. Tentu saja fokus kita adalah itu karena kita juga bertujuan untuk membuat suatu sistem yang kita gunakan itu bisa mudah dan efektif, artinya kita bisa berjalan dengan lancar dan tentunya pasti nyaman bagi kita sebagai selaku pengguna dari sistem yang bakal kita buat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kan tujuan besar dari tujuan besar dari materi interaksi manusia komputer. Nah, sekarang adalah poin utama dari tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu adapun tujuan IMK yang pertama yaitu meningkatkan kemudahan pengguna atau usability. Artinya kita meningkatkan kemudahan ketika kita menggunakan sebuah aplikasi yang kita rasa biasanya mungkin ribet dan lain sebagainya. Di tujuan pertama kita akan meningkatkan hal tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pengguna. Artinya kita meningkatkan penghematan atau efisiensi atau efektivitas, artinya efektif dalam bekerja untuk sistem yang bakal kita buat. Yang ketiga adalah meminimalkan kesalahan pengguna. Artinya kita meminimalisir kesalahan-kesalahan bagi pengguna yang bakal memakai sistem informasi atau perancangan dari sistem yang kami buat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Nah, artinya kita pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang menarik ketika dia menggunakan rancangan dari sistem yang kita pakai. Oke, kita lanjut. Nah, penerapan yang dilakukan untuk interaksi manusia dan komputer sebenarnya itu ada 3 yang bisa kita lakukan interaksi dengan komputer. Yang pertama dengan cara UI UX, yang kedua ada dengan cara menggunakan website, dan yang terakhir adalah dengan cara menggunakan aplikasi. Kita akan membahas pengertian dari masing-masing ketiga interaksi manusia dan komputer ini. Yang pertama adalah UI UX. UI UX atau User Interface atau User Experience adalah konsep yang menggabungkan desain dan tampilan dan pengalaman pengguna dalam sebuah aplikasi. UI berfokus pada tampilan visual seperti warna, tombol, dan layout. Sedangkan UX berfokus pada kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan pengguna saat menggunakan sistem. Itu adalah pengertian dari UI UX dulu. Oke, sekarang kita lanjut di pengertian website. Nah, website adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Menggunakan browsernya itu bebas, bisa seperti Chrome, Microsoft Edge, atau mungkin Brave bagi pengguna yang tahu Brave.
itu bisa kita mengakses website dengan browser-browser tersebut. Nah, website ini berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan layanan online bagi pengguna, seperti website-website pada umumnya yang biasa kita pakai. Dan terakhir adalah aplikasi. Nah, aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu secara mudah dan efisien, baik pada perangkat mobile maupun desktop, seperti mengolah data, berkomunikasi, dan mengakses layanan digital. Mungkin aplikasi udah pada banyak yang gunakan sepertinya, dan yang kita pilih untuk penerapan interaksi manusia dan komputer kita adalah UI UX. Nah, mengapa kita memilih UI UX? Alasannya itu karena UI UX dipilih itu karena dia merupakan inti dari interaksi antara manusia dan sistem komputer. UI UX tidak hanya berfokus pada produk akhir seperti website atau aplikasi, tetapi pada bagaimana pengguna berinteraksi, memahami, dan merasakan sistem tersebut. Pendekatan UI UX menekankan pada kebutuhan pengguna, kemudahan pengguna atau usability, kenyamanan, serta efisiensi interaksi. Dengan UI UX yang baik, kesalahan pengguna dapat diminimalkan dan kepuasan pengguna pun dapat meningkat. Nah, beda halnya dengan website atau aplikasi yang merupakan media atau platform. UI UX adalah pendekatan desain yang dapat diterapkan pada berbagai sistem secara digital. Oleh karena itu, UI UX lebih relevan sebagai penerapan konsep interaksi antara manusia dan komputer karena secara langsung membahas hubungan antara manusia dan teknologi. Nah, adapun untuk alur penggunaan UI UX yang kami pilih, itu akan saya serahkan kepada teman saya. Mungkin penjelasan saya akhiri di sini dan teman saya akan melanjutkan di materi yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada alur interaksi penggunaan atau user flow. Nah, setelah membahas bagaimana prinsip desain diterapkan pada antarmuka, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana semua itu bersatu untuk untuk melayani pengguna. Nah, untuk menjawabnya, kami telah memetakan sebuah alur interaksi yang mengubah prinsip-prinsip statis eh, menjadi sebuah pengalaman dinamis. Hal ini dirancang agar pengguna tidak hanya melihat desain yang baik, tapi menjalani proses yang mudah, logis, dan bebas hambatan dari awal ke akhir. Nah, alur interaksi ini dirancang untuk memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah, efisien, dan tidak membingungkan sesuai dengan prinsip interaksi manusia dan komputer. Nah, pertama, pengguna mengakses website kita melalui browser. Pada halaman awal, pengguna langsung disajikan dengan menu utama dan informasi singkat, sehingga sejak awal kita dapat memahami isi utama dari website ini. Selanjutnya, pengguna diberikan fleksibilitas untuk melakukan login atau langsung mengakses beberapa fitur utama tanpa login. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna baru agar tidak terhambat hanya karena proses autentikasi. Setelah itu, pengguna memilih fitur sesuai dengan kebutuhannya, seperti melihat informasi stok darah, jadwal dan lokasi donor, mendaftar sebagai pendonor, atau mengajukan permintaan darah darurat. Setiap fitur dapat diakses melalui menu navigasi yang jelas dan konsisten. Nah, ketika pengguna memilih fitur yang membutuhkan info data, sistem akan menampilkan yang terstruktur dengan baik. Nah, penggunaan elemen seperti drop-down, chatbot, dan petunjuk pengisian bertujuan untuk mengurangi kesalahan input dan mempermudah pengguna dalam mengisi data. Nah, setelah form diisi dan dikirim, sistem akan memproses data tersebut dan menampilkan konfirmasi kepada pengguna sebagai tanda bahwa proses telah berhasil. Data yang masuk kemudian dapat dikelola oleh admin melalui dashboard sistem. Secara keseluruhan,
Alur interaksi ini dirancang dengan pendekatan user center design, sehingga pengguna dapat mencapai tujuan dengan cepat, nyaman, dan minim kesalahan. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan terkait website yang kami rancang. Jadi kami merancang website untuk donor darah yang kami beri nama websitenya itu Darah Kita. Nah, ini adalah tampilan beranda dari website kami. Di kanan atas kita bisa lihat beberapa menu. Contohnya itu beranda, tentang kami, fitur, kontak, masuk, dan juga daftar. Nah, untuk pengguna baru, jika ingin mendaftar di website kami, bisa menekan tombol daftar. Nah, di tombol daftar ini nanti akan eh, pengguna yang ingin login itu bisa memasukkan email lalu passwordnya. Nah, selain memasukkan secara manual, eh, pengguna itu juga bisa login dengan menggunakan akun Google-nya. Nah, saya akan mendemokan bagaimana jika pengguna itu login dengan akun Google-nya. Pertama, kita pilih dulu yang bagian ini, login with Google. Nah, nanti akan ditampilkan akun-akun yang bisa digunakan login pada website kami yang terhubung dengan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Nah, di sini misalnya saya punya akun Ahmad. Eh, se- saya tinggal pilih akun Google saya tersebut. Nah, setelah dipilih, nanti akan ditampilkan pesan bahwa login itu berhasil. Nah, selain tadi ada menu daftar, selain itu ada juga menu lainnya seperti tentang kami, fitur, dan kontak. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian tentang kami. Jika kita klik tadi menu tentang kami, maka akan dialihkan ke page yang berisi tentang informasi tentang website yang kami buat, yang itu berisi website yang dibuat untuk mengakses informasi stok darah, jadwal donor darah, dan pendaftaran pendonoran secara online. Nah, untuk kembali ke beranda, kita bisa scroll ke atas seperti ini. Nah, setelah di scroll, kita bisa kembali ke menu beranda. Nah, selain itu juga ada fitur lainnya seperti fitur untuk website kami yang berisi 5 fitur. Nah, di sini ada fitur pendaftaran, informasi stok darah, jadwal dan lokasi donor, permintaan permintaan darah darurat, dan dashboard admin. Nah, di sini saya akan mendemokan setiap fitur. Nah, jika kita klik tadi fitur pendaftaran pendonor, maka kita akan dialihkan ke halaman pendaftaran pendonor. Nah, di halaman pendaftaran pendonor itu nanti bila kita ingin mendonorkan darah kita, kita bisa isi informasi yang dibutuhkan. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, bulan bulan lahir, golongan darah, alamat, nomor telepon, pekerjaan, kita bisa centang. Apakah kita siap berdonor pada waktu bulan puasa? Ya. Apakah bersedia donor saat dibutuhkan? Ya. Tanggal donor terakhir dan sebagainya. Nah, jika kita sudah isi semua informasi yang dibutuhkan, kita bisa tekan tombol daftar ini. Nah, nanti akan ditampilkan pesan berupa pendaftaran berhasil. Nah, selain fitur pendaftaran pendonor, ada juga informasi stok darah. Nah, jika kita masuk di fitur informasi stok darah, nanti akan ditampilkan informasi terkait stok darah yang tersedia. Nah, dibagi menjadi bagian golongan darah. Di sini ada AB plus, A plus, A minus, dan sebagainya. Jumlah kantong serta statusnya. Nah, di sini ada berbagai jenis status. Contohnya itu aman, menipis, kosong, dan darurat. Nah, untuk kembali ke halaman awal, kita bisa tekan tombol ini. Nah, nanti akan muncul, eh, kita akan kembali ke halaman awal yang berisi fitur-fitur dari website. Nah, selanjutnya ada fitur jadwal dan lokasi donor. Nah, di jadwal dan lokasi donor ini akan ditampilkan eh,
jadwal donor dan yang tersedia, berisi hari, tanggal, tempat beserta dengan waktunya. Nah, jika kita ingin mendaftar atau melakukan pendonoran, kita bisa tekan tombol daftar sekarang. Lalu nanti kita akan dialihkan ke bagian pendaftaran pendonor. Ulangi lagi, kita isi informasi yang dibutuhkan, lalu tekan tombol daftar. Oke, selanjutnya itu ada fitur permintaan darah darurat. Nah, jika kita masuk ke fitur permintaan darah darurat, nanti kita perlu mengisi formulir permintaan darah darurat. Nah, formulir ini berisi jika kita eh, benar-benar membutuhkan stok darah. Nah, untuk informasi yang dibutuhkan itu ada berbagai jenis, yaitu nama pasien, nama pemohon, umur, hubungan, golongan darah, nomor handphone, dan sebagainya. Jika kita sudah mengisi formulir permintaan darah darurat, kita bisa tekan tombol kirim permintaan. Nah, nantinya permintaan itu akan diterima oleh sistem dan akan menampilkan pesan permintaan berhasil. Nah, untuk fitur terakhir itu ada dashboard admin. Nah, untuk fitur dashboard admin itu tampilannya seperti ini. Ada total stok darah, ada pendonor terdaftar, permintaan aktif, jadwal donor, dan sebagainya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita tekan tombol ini. Nah, di bagian bawah, kita bisa scroll ke bawah. Terdapat kontak dan sosial media. Oke, demikianlah demo terkait prototipe website kelompok kami. Kami menggunakan Figma untuk membuat prototipe ini. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya, dan sekarang kita berada di bagian evaluasi UI UX. Nah, di evaluasi UI UX ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di kelebihannya itu ada 5. Nah, yang pertama itu dia menampilkan antarmuka menggunakan warna dominan merah yang konsisten dan relevan dengan tema donor darah. Lalu yang kedua itu ada dia itu menavigasi utama jelas dan mudah dipahami melalui menu dan icon pengguna. Nah, yang ketiga ada informasi penting seperti stok darah, jadwal donor, dan permintaan darurat yang ditampilkan secara terstruktur. Lalu yang keempat ada penggunaan icon dan status visual aman, menipis, darurat. Nah, dia membantu pengguna memahami informasi dengan cepat. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada form pendaftaran dan permintaan darah yang dirancang sederhana dan terstruktur sehingga mudah diisi oleh pengguna. Lalu di kekurangannya ini ada 4. Yang pertama itu prototipenya itu belum diuji langsung kepada pengguna. Kelompok kami belum melakukan usability testing. Lalu yang kedua itu belum tersedianya fitur notifikasi otomatis untuk status stok darah atau permintaan yang darurat. Lalu yang ketiga ada tampilan masih berfokus pada versi desktop dan belum dioptimalkan sepenuhnya untuk perangkat mobile. Lalu yang terakhir, yang keempat, belum tersedia panduan interaktif atau bantuan untuk pengguna baru. Jadi kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya itu prototipe website darah kita ini dirancang untuk mempermudah proses interaksi antara masyarakat, pendonor, dan pihak PMI. Nah, dalam kegiatan donor darah, perancangan sistem ini mengacu pada prinsip interaksi manusia dan komputer. Nah, dengan menekankan aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, serta kenyamanan pengguna. Nah, lalu antarmuka dirancang secara sederhana dan juga konsisten agar pengguna itu dapat memahami fungsi sistem dengan cepat.
Nah, melalui fitur informasi stok darah, jadwal dan lokasi donor, pendaftaran pendonor, serta permintaan darah darurat. Prototipe ini diharapkan mampu meningkatkan akses informasi dan mendukung pengelolaan donor darah secara lebih efektif lagi. Meskipun masih memerlukan pengujian lebih lanjut, prototipe ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sistem yang lebih optimal di masa mendatang lagi. Oke, itu saja yang bisa saya lanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Saya dengan kelompok saya mengakhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.